Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam video pembelajaran Alkitab, seri 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Kali ini kita sudah sampai pada bagian yang kelima atau surat yang kelima, yakni surat untuk jemaat Sardis. Bacaan kitab suci, Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi kota dan juga jemaat di kota Sardis. Sardis adalah kota yang aman dan sentosa, sebab secara fisik kota Sardis berada di sebuah lembah yang terlindung oleh bukit-bukit batu yang terjal. Bukit-bukit itu menjadi benteng pertahanan yang sangat kuat sehingga kota Sardis atau benteng Sardis tidak mudah untuk ditaklukkan oleh musuh. Penduduk kota Sardis nyaman dalam segala kemewahannya. Demikian pula dalam kondisi kehidupan jemaat, demikian jemaat hidup nyaman, apalagi di sana tidak ada gangguan guru palsu atau ajaran sesat, sebagaimana yang terdapat di dalam jemaat atau gereja Efesus, gereja Semirna, atau gereja Pergamus, dan juga gereja Tiatira. Tidak ada juga aniaya, sebab penyembahan kepada kaisar juga tidak terlalu menonjol di kota Sardis. Itulah gambaran kota dan kehidupan jemaat di Sardis. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan yang nyaman itu justru menjadi bumerang bagi kehidupan jemaat di kota Sardis itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Surat untuk jemaat di Sardis dibuka dengan pengenalan Yesus sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Wahyu 3 ayat 1a. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuh roh Allah adalah lambang kesempurnaan. Kita ingat simbol angka 7 yang dipakai dalam kitab Wahyu. Sedangkan tujuh bintang menunjuk kepada tujuh pemimpin jemaat di Asia Kecil, atau secara kiasan kita bisa mengartikan bahwa Kristus adalah pemilik dari jemaat secara utuh. Kristus adalah yang sepenuhnya ilahi, yang memiliki roh Allah yang sempurna. Dialah yang memiliki jemaat secara utuh. Jemaat di Sardis langsung ditegur dalam surat itu. Tidak seperti jemaat-jemaat sebelumnya ya, yang mereka dipuji terlebih dahulu atas iman dan kehidupan imannya. Tetapi jemaat di Sardis ditegur langsung dengan keras. Setelah pembukaan surat tidak ada kata-kata pujian. Jemaat ditegur, Wahyu 3 ayat 1b. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Sardis nampak beribadah, tetapi kerohaniannya mati. Itu yang saya kaitkan dengan kondisi kehidupan jemaat yang aman dan nyaman, sebagaimana kota Sardis yang juga aman dan nyaman. Nampaknya jemaat baik-baik saja, adem ayem, tetapi mereka beribadah, mereka nampaknya menjalankan ritual agama, tetapi ternyata kerohanian mereka mati. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang keempat, ada pula sebagian jemaat yang tetap menjaga kekudusan mereka. Untuk yang tetap menjaga kekudusan, meskipun sebagian kecil, Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Tuntutan dan konsekuensi bagi jemaat Sardis yang termuat di dalam surat kepada jemaat Sardis terdapat dalam Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan menuntut jemaat Sardis bangun dari kematian rohaninya. Nampaknya masih ada sisa-sisa kerohanian yang bisa diperbaiki. Apa yang masih tinggal ada di dalam kalimat itu. Bisa didandani begitu rupa, meskipun sedikit, tapi itu tidak sempurna, tidak memenuhi syarat Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada jemaat Sardis, bangunlah dan bangkitlah dari kematian rohani. Itu tetap dikatakan sebagai sebuah kematian rohani. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya.
Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuntutan dan konsekuensi bagi jemaat Sardis masih berlanjut dengan tuntutan supaya jemaat kembali kepada firman. Tuhan menuntut jemaat Sardis untuk ingat bagaimana mereka telah menerima firman yang diajarkan, supaya jemaat bertobat. Nah juga Tuhan menuntut agar jemaat Sardis berjaga-jaga. Sebab apa? Kristus digambarkan datang seperti pencuri, yakni datang sewaktu-waktu tanpa diketahui. Itu sebab jemaat Sardis tidak boleh terlena. Orang-orang percaya jemaat tidak boleh sampai kecurian. Nah ini ada kisah menarik, yaitu kisah tentang penaklukan benteng Sardis. Jadi peringatan ini makjeleb begitu, langsung to the point, karena di samping jemaat atau kota Sardis yang berbenteng-benteng kuat itu dan tak mudah ditaklukkan, ternyata ada celah. Sama seperti kehidupan jemaat yang juga adem ayem, yang nampaknya baik-baik saja. Tetapi mereka kalau tidak waspada, tidak berjaga-jaga, akan takluk atau jatuh seperti benteng Sardis yang pernah jatuh karena sebuah kebodohan dan keterlenaan itu. Mari kita lihat bersama-sama. Pada tahun 549 sebelum Masehi, ini kisah benteng Sardis yang pertama, yakni kisah tentang kebodohan dari sesuatu yang merasa kuat dan baik-baik saja. Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia. Nah, ketika pasukan Persia mengepung benteng Sardis, mau menaklukkannya, mereka frustasi karena benteng itu begitu kuat secara alamiah, bukit-bukitnya terjal dan tidak mudah ditembus. Tetapi Kores tidak putus asa. Dia mengepung benteng itu dan mengirimkan mata-mata hingga di suatu saat ada kecerobohan dari prajurit Sardis, yakni salah satu perlengkapan militernya jatuh dari atas benteng menggelundung ke bawah. Nah, entah karena prajurit ini takut dimarahi atasan atau gimana, dia turun lewat satu tempat atau jalan rahasia yang dengan mudah dia turun, lalu mengambil perlengkapan militernya, lalu dia kembali naik dengan mudah. Dan itu yang tidak dia sadari, dia sedang dimata-matai oleh tentara Persia. Maka tentara Persia mencatat jalan yang tidak pernah diduga itu. Lalu kemudian mereka mengadakan rencana untuk menyerang benteng Sardis lewat jalan yang secara tidak sengaja ditunjukkan oleh kebodohan tentara Sardis yang turun mengambil perlengkapan militernya yang jatuh itu, dan tidak perlu banyak pasukan. Pasukan Persia dengan sebagian pasukan khususnya langsung naik ke benteng lewat jalan yang sudah dicatat itu, dan betapa terkejutnya mereka, tidak ada satupun tentara Sardis yang berjaga-jaga di atas. Betapa kekuatan itu membuat pasukan terlena, tidak ada penjaga, dan dengan mudah Sardis takluk. Dan mungkin tentara-tentara Sardis mengira, wong bentengnya sudah kuat aja kok, biarin aja, nggak dijaga pun mereka nggak akan bisa naik ke atas, kira-kira seperti itu. Tetapi karena terlena dan perbuatan yang bodoh itu, benteng Sardis takluk. Loh, kisah itu kok ya diulangi lagi Bapak Ibu. Kisah penaklukan benteng Sardis yang kedua, yakni tahun 214 sebelum Masehi. Alexander Agung dari Makedonia ketika menyerang benteng Sardis yang waktu itu dikuasai oleh Persia, Kores, dia juga kesulitan. Hingga suatu saat mata-mata Makedonia juga melihat kebodohan prajurit Persia yang turun dari benteng lewat jalan rahasia. Kok seperti kisah dulu ketika Persia menaklukkan Sardis, ada tentara Sardis yang turun lalu direkam jalan itu dan mereka takluk oleh Persia. Tentara Persia kok ya mengulangi kesalahan yang sama, sehingga mereka pun akhirnya takluk oleh pasukan Makedonia di bawah pimpinan Alexander Agung. Jadi itu sebab Bapak Ibu dan Saudara, ini peringatan supaya mereka sadar dan berjaga-jaga itu sungguh makjeleb begitu ya, sungguh kena di hati. Sebab ya gitu, kalau jemaat merasa baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, nggak ada persoalan, ibadah ya ibadah, tidak ada kegairahan rohani, ya lalu kemudian mereka berbuat dosa, karena di Sardis itu percabulan juga menjadi bagian dari kemewahan dan kenyamanan kota.
Nah, jemaat larut di dalamnya lah. Kalau nggak waspada, lalu kemudian jatuh dalam dosa, ya jangan salahkan kalau kemudian tiba-tiba Tuhan datang dan juga memberi hukuman. Nah, jemaat atau surat untuk jemaat di Sardis ditutup dengan janji Tuhan bagi mereka. Janji yang pertama, jemaat akan diberi pakaian putih. Wahyu 3 ayat 5a. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Bapak Ibu, pakaian putih mengingatkan kita kepada peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Yesus berubah rupa, pakaiannya putih berkilat saat dia dimuliakan di atas gunung itu. Ada di dalam Matius 17, Markus 9, Lukas pasal 9. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, warna putih melambangkan kemuliaan dan kesucian. Tuhan akan memberikan kesucian, sukacita, dan kemuliaan surgawi bagi orang-orang yang menang di dalam imannya. Jemaat Sardis juga diberi janji, yakni tidak dihapus namanya dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5b. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi jemaat di Sardis diberi janji kalau kalian bisa menang, bisa bangkit, bertobat, dan setia hingga akhirnya, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan sendiri dalam kitab Wahyu dipakai sebanyak 6 kali, menggambarkan bahwa nama-nama atau buku itu mencatat nama-nama yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang tidak tercatat namanya di dalam kitab kehidupan itu akan dihukum. Nah, saudara, hidup kekal ini, janji ini ditegaskan kembali dengan kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia akan mengakui nama para pemenang iman itu di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sampai kepada kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang apa dan untuk apa sih apa yang telah kita pelajari bersama ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu kehidupan rohani mungkin nampak baik-baik saja dilihat dari luar. Namun, hal itu bisa lain di hadapan Tuhan Yesus. Jika yang nampak baik-baik saja itu akhirnya membuat jemaat terlena, gampang maka Tuhan akan datang bagi pencuri secara tiba-tiba dan jemaat akan kecurian. Tetapi masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, bangkit dari kematian rohani. Teguran dan konsekuensi dari Tuhan itu bukan untuk menakuti jemaat, tetapi sebaliknya untuk mendorong agar jemaat memiliki sikap hidup yang sungguh-sungguh, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sikap hidup yang murni dari hati yang diubahkan, bukan yang dibuat-buat, yang justru dipakai untuk menutupi berbagai dosa. Demikian pembahasan surat untuk jemaat di Sardis. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang, masih di seri 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Nantikan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Amin.